1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat Rektor ISI Yogyakarta, yang terhormat para pembantu Rektor ISI Yogyakarta, yang terhormat para dekan ISI Yogyakarta, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana beserta jajarannya, yang terhormat para pembantu dekan di lingkungan ISI Yogyakarta, yang terhormat Kepala Biro BAUK dan BAAK PSI, yang terhormat para ketua jurusan atau ketua prodi di lingkungan ISI Yogyakarta, yang terhormat para pimpinan di lingkungan ISI Yogyakarta beserta tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara peluncuran aplikasi Semar atau Surat Elektronik Media Rekam dalam rangka pembangunan zona integritas Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring, Rabu 30 Desember 2020. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dekan Fakultas Seni Media Rekam. Yang keempat, sambutan Rektor ISI Yogyakarta sekaligus meresmikan acara aplikasi peluncuran Semar Fakultas Seni Media Rekam. 5. Screening aplikasi Semar. 6. Doa. 7. Penutup dan dilanjutkan acara konferensi pers bersama media. Baik Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Seni Media Rekam kepada Bapak Dr. Irwandi, SSN MSN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam sehat, salam semangat, dan salam luar biasa. Yang saya hormati Rektor ISI Yogyakarta atau yang mewakili, kedengeran nggak? Sudah.
Rektor ISI Yogyakarta atau yang mewakili, dalam hal ini akan diwakili. Gimana? Sudah? Baik, saya ulangi, mohon maaf ada kendala teknis. Yang saya hormati Rektor ISI Yogyakarta atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Purek 1, Bapak Dr. Hanggar Budi Prasetya. Kepada para pembantu rektor di lingkungan ISI Yogyakarta, pada para dekan, para pembantu dekan, para ketua jurusan, ketua program studi di Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta, para pejabat kependidikan di lingkungan ISI Yogyakarta, kepala UPT, dan seluruh sivitas akademika di Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta, para dosen dan tendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini kami dari Fakultas Seni Media Rekam dapat melakukan sebuah acara yang bagi kami ini sangat penting, adalah peluncuran aplikasi Semar dalam rangka pembangunan zona integritas di ISI Yogyakarta. Acara ini terselenggara lewat sejumlah proses, yaitu pertama, ditunjuknya Fakultas Seni Media Rekam sebagai pilot project dalam pembangunan zona integritas di ISI Yogyakarta, yang pada saat itu pada awal tahun, kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan yang kami lakukan dalam kurun waktu 6 bulan ini, sehingga akhirnya salah satu hal yang penting dalam zona integritas adalah terbangunnya sebuah kantor elektronik atau e-office. Nah, siang hari ini salah satu luaran dari upaya membangun kantor elektronik atau e-office ialah Semar, yaitu surat elektronik media rekam. Nah, pada momentum ini kami juga melakukan penguatan pada website Fakultas Seni Media Rekam agar website yang kami miliki memiliki fungsi yang lebih kuat, yang bertambah. Tidak hanya sekedar sebuah fungsi informasi, namun juga fungsi-fungsi yang dapat melayani. Karena salah satu poin dalam pembangunan zona integritas adalah dari sisi pelayanan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan IT sebagai salah satu sarana pelayanan. Dan dalam hal ini, pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih tentunya kepada ISI Yogyakarta yang telah menyediakan website kepada seluruh fakultas termasuk kami, dan ternyata website itu sangat bermanfaat. Bahwa sebenarnya website di ISI Yogyakarta sudah memiliki fasilitas yang dapat didaya gunakan, dimaksimalkan untuk pelayanan. Tinggal kita sebagai pengguna bagaimana mengoptimalkan itu. Website ISI desainnya sangat menarik dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Nah, izinkan saya sedikit share screen tentang perubahan apa yang telah kami lakukan dalam rangka hadirnya Semar ini, juga bagaimana website ini kami gunakan untuk mensupport adanya aplikasi elektronik surat ini. Saya akan berbagi layar. Sekaligus saya juga akan melaporkan kepada Purek 1 atau yang mewakili rektor dalam hal ini. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan layarnya? Oh, sudah. Ya, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Semar, di mana kita, para dosen di media rekam, jadi akun Semar ini sampai dosen sudah memiliki akun dan bisa masuk, dan nanti akan masuk. Kemudian ketika masuk dia akan seperti ini, maka akan terlihat surat apa yang masuk, kemana disposisinya, dan lain sebagainya. Nah, surat undangan yang Bapak Ibu terima kemarin itu sudah mulai kami buat dengan akun Semar,
Yang di situ ada barcode dan bisa dilihat apakah surat itu valid atau tidak. Kemudian, jadi Semar ini adalah sebuah prosesor untuk surat yang masuk, baik surat yang analog atau surat dalam bentuk kertas, kemudian dipindai atau di-scan, lalu diedarkan sesuai dengan peraturan menteri tentang naskah dinas. Dan di aplikasi Semar ini kita juga bisa membuat surat yang murni digital, mulai dari draft, tanda tangan, dan stempel, serta kodenya. Nah, dengan adanya Semar ini kami juga melakukan penguatan pada website kami. Di sini ada website Fakultas Seni Media Rekam. Saya refresh dulu. Nah, dalam rangka menghadapi ZI tahun depan, maka website kita optimalkan. Ketika Bapak Ibu masuk website, maka akan muncul satu pop-up yang bertuliskan tentang pelayanan prima, yaitu sebuah upaya untuk menyemangati para staf di Fakultas Seni Media Rekam bahwa kita akan berubah ke arah zona integritas. Selamat datang di kawasan pelayanan prima FS 4 ISI Yogyakarta. Kemudian kita juga sudah memasang beberapa publikasi di web sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di Fakultas Seni Media Rekam, juga tentang COVID-19, bagaimana kita harus waspada. Lalu website kami juga sudah dilengkapi dengan counter bagi pengunjung, berapa orang yang akan mengunjungi. Kemudian dari sisi menu kami melakukan banyak perubahan di website, yaitu pertama adalah registrasi. Disinilah kita sebenarnya dapat memanfaatkan website yang disediakan oleh ISI Yogyakarta untuk membuka registrasi login bagi mahasiswa, di mana ketika mahasiswa sudah login dia akan dapat menikmati fasilitas dari website itu. Nah, apa fasilitasnya? Ada layanan persuratan untuk kemahasiswaan, akademik, dan untuk input SKPI. Jadi karena ini bisa kita manfaatkan dan juga sekarang masanya sudah sangat relevan, kita menghadapi pandemi yang belum berakhir, maka pelayanan-pelayanan online seperti ini sangat disambut baik oleh mahasiswa. Tanggal 28 kemarin adalah waktu untuk pengajuan cuti dan aktif kembali. Sudah banyak mahasiswa yang terbantukan dengan ini. Tapi ada juga yang sudah terlanjur datang ke kampus, mau ngurus, saya larang, harus online. Begitu. Kalau enggak boleh. Nah, kemudian website kami juga menyediakan menu untuk unggah data prestasi, nanti akan ditunjukkan di video. Bagaimana mahasiswa dapat mengunggah prestasinya, dan itu kita lakukan sebagai upaya untuk mensupport ISI Yogyakarta dalam melakukan tracer study. Lalu ada semacam aplikasi kecil untuk peminjaman fasilitas yang ada di Fakultas Seni Media Rekam, serta SOP dan tutorial yang kita tayangkan. Seperti ini. Jadi banyak sekali SOP yang bisa kita tampilkan di sini untuk memudahkan atau memberi pelayanan kepada stakeholder. Nah, kemudian tidak hanya itu, di sisi lain kami melakukan penambahan menu berupa hotline WA, di mana ketika mahasiswa memasuki atau mengklik menu ini, dia akan terhubung dengan WA operator di bidang akademik maupun kemahasiswaan. Juga ada hotline video. Nah, jadi tanpa Zoom kita bisa berkoneksi atau berkomunikasi dengan stakeholder melalui video, seperti di film-film superhero itu. Nanti akan dilihat peragaannya. Jadi sampai saat ini ada 2 layanan yang sudah mulai kami buka, kami uji coba. Kemudian kami juga melengkapi website dengan direktori dosen, di mana setiap direktori ini merupakan kelas virtual bagi para dosen. Misalnya saya ambil contoh, salah satu dosen kita, Bapak Edia Rusli, Dr. Edia Rusli SE MSN, akan muncul fotonya dengan rambut yang mempesona. Lalu ada kelas virtualnya. Ketika mahasiswa
menginput kode kelas di sini, maka dia akan terhubung pada kelasnya Pak Edia Rusli pada waktu yang sudah disepakati. Dan ini sudah kita uji coba, sangat baik kualitas videonya, sehingga sekarang insya Allah ke depan, semester depan, para dosen di Fakultas Seni Media Rekam tidak perlu antri jadwal video Zoom, tapi bisa dengan kelas mandiri. Walaupun demikian, Zoom tetap kita butuhkan, sehingga uluran dari rektorat tetap kita tunggu soal Zoom. Ini, mahasiswa bisa membuat jadwal dengan Pak Ideal, bahwa Pak Ideal pada tanggal 31 memiliki waktu luang, sehingga mahasiswa dapat memilih kapan akan berkonsultasi dengan Pak Ideal. Nah, untuk ZI ini memang banyak yang kita lakukan. Kantor elektronik ini merupakan salah satunya. Jadi, dan hal itu sangat ditekankan pada saat ini. Karena saya sudah pernah mengikuti sosialisasi ZI di Jakarta, dan pemanfaatan IT sangat ditekankan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Laporannya kepada Rektor dan Bapak Ibu semua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan ISI Yogyakarta, Rektor atau yang mewakili, yang berkenan memberi sambutan dan meluncurkan aplikasi ini, e-office ini. Lalu jajaran pimpinan dan kolega-kolega di Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media Rekam. Juga terima kasih saya kepada tim ZI FSMR ISI Yogyakarta, seluruh hadirin dan rekan-rekan media. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk terus berkembang. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia acara yang telah mempersiapkan acara online ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan laporkan kepada Rektor atau Purek 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Seni Media Rekam. Selanjutnya sambutan Rektor ISI Yogyakarta yang akan diwakili oleh Pembantu Rektor 1 ISI Yogyakarta kepada Bapak Dr. Stefanus Hanggar Budi Prasetya SSN MSI. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Seni Media Rekam dan jajarannya. Yang saya hormati pula para dekan di Fakultas Seni Rupa dan Fakultas Seni Pertunjukan ataupun yang mewakili. Juga yang saya hormati para pimpinan, seluruh pimpinan di ISI Yogyakarta, dimanapun semua berada. Juga yang saya hormati para mahasiswa dan juga peserta pembukaan ataupun peluncuran aplikasi Smart ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu menjaga kesehatan dan selalu dikaruniai oleh kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, permohonan maaf dari Pak Rektor, beliau tidak bisa hadir untuk membuka ataupun meluncurkan aplikasi ini karena beliau sudah terjadwalkan dengan kegiatan yang lain. Walau demikian, beliau sudah menyampaikan pesan kepada saya. Yang pertama, beliau atas nama ISI Yogyakarta tentu memberi apresiasi yang dalam pada teman-teman di media rekam yang sudah sangat cerdas begitu menjadi seperti pilot proyek yang ada di ISI Yogyakarta
yang sudah mencoba untuk memulai aplikasi Semar ini. Dan ini pun sebetulnya juga berkah dari Corona dan bentuk kecerdasan dari teman-teman media rekam yang sudah mengubah atau refocusing anggaran. Dan ini walaupun sebelumnya itu tidak terencanakan, tapi karena berkah Corona ini tadi, dengan cerdas teman-teman media rekam itu mengubah, memfokuskan anggaran menjadi bentuk program seperti yang kita lihat ini tadi, seperti yang dilaporkan oleh Pak Dekan ini tadi, dan juga disaksikan oleh para pimpinan lain yang ada di Yogyakarta, dan saya kira program ini sangat kita apresiasi dan tentu harus dikembangkan dan diikuti oleh unit-unit yang lain. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman media rekam yang sudah bisa mewujudkan program ini. Dan tentu saja selain terkait dengan zona integritas, saya kira program ini juga sangat penting terutama ketika masa pandemi seperti ini, ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung, ketika ada banyak urusan yang tidak memungkinkan kita bersentuhan, saya kira program ini akan sangat membantu. Di acara ini juga, saya juga pesan jadi kepada Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas Seni Rupa, karena untuk tahun yang akan datang, yang menjadi wakil zona integritas itu adalah Pascasarjana dan Fakultas Seni Rupa. Sehingga kalau teman-teman media rekam sudah bisa menampilkan seperti ini, mestinya nanti 2 unit tersebut juga minimal harus bisa seperti yang dilakukan oleh teman-teman media rekam. Jadi itu kebetulan dari 2 unit tersebut ada, jadi mohon ini juga menjadi catatan. Dan kita juga berharap, ya, institusi yang ada di Rektorat ini berharap program ini pun nanti juga bisa segera diikuti oleh unit-unit yang lain, sehingga nanti di tahun 2021 ini nanti kita sudah bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh teman-teman media rekam, dan nanti juga bisa pelayanannya bisa menjadi prima seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Seni Media Rekam tadi. Dan tentu saja nanti juga nanti programnya itu bisa dikembangkan juga, karena dalam waktu yang dekat ketika kita melaksanakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar, itu nanti ada beberapa kegiatan tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, misalkan prestasi mahasiswa, itu kan nanti kan dalam rangka ketika untuk menerbitkan SKPI, tetapi itu pun juga nanti bisa juga dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan itu, prestasi-prestasi itu bisa juga nanti digunakan untuk pengganti mata kuliah tertentu, ataupun nanti bisa juga untuk mengganti jam pertemuan mata kuliah tertentu dengan program yang dicontohkan oleh Pak Dekan tadi. Saya kira itu nanti akan ke arah sana. Jadi nanti lebih bisa diintegrasikan ketika nanti pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu nanti kita laksanakan. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya kira itu pesan dari Pak Rektor sudah saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, dan dengan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, aplikasi surat elektronik media rekam atau Semar ini
luncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Selamat media rekam. Selamat. Media rekam. Rekam. Selamat. Keren. Terima kasih. Hebat. Marahin Selamat ini. media rekam. Matur nuwun, matur nuwun. Kami belajar ya. Amin. Siap. Siap. Baik, terima kasih Bapak Pembantu Rektor 1 ISI Yogyakarta. Saya ucapkan selamat kepada Fakultas Seni Media Rekam atas peresmian yang diresmikan oleh Pembantu Rektor 1 ISI Jogja. Kita ke acara selanjutnya, yaitu acara screening peluncuran aplikasi Semar Surat Elektronik Media Rekam. Mari kita saksikan bersama-sama. Dipersilakan. Yo, selamat. Siap. Oh, macam-macam Semar Gareng Pedro Bagong. Selamat siang Mbak Pur. Selamat siang. Gini Mbak, surat izin kuliah profesi itu gimana ya? Kuliah kerja profesi. Karena berhubung saat ini saya sedang berada di luar daerah, tidak di Jogja. Bisa sekali, Mas.
di Fakultas Seni Media Rekam sekarang sudah dilengkapi dengan aplikasi online. Masuk ke website kami di fsmr.isi.ac.id. Nah, setelah Masnya login, bisa mengisi data dan kemudian memilih jenis surat yang akan Mas butuhkan. Salah satunya kerja profesi tadi. Selamat. Oke, matur nuwun. Oke, monggo MC. Demikian cuplikan screening peluncuran aplikasi Semar yang telah kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yono, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami berkumpul secara online dalam rangkaian peluncuran aplikasi surat elektronik Media Rekam Isi Yogyakarta. Seraya kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkahilah kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Berilah kami kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini demi kemajuan Fakultas Seni Media Rekam Isi Yogyakarta. Ya Allah, kami mohon rahmat dan lindungan-Mu. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kabulkanlah doa dan pinta kami semua. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini tentang peluncuran aplikasi Semar. Setelah acara ini akan dilanjutkan konferensi pers. Dimohon kepada Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 1, Bapak Dekan Fakultas Seni Media Rekam dan para pembantu Dekan Fakultas Seni Media Rekam untuk tetap stay di Zoom ini untuk dilanjutkan konferensi pers yang akan dimoderatori oleh Bu Adya Arsita. Bapak Ibu, demikian saya akhiri kegiatan kita untuk acara ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Om Santi Santi Om. Pak Anggar, masih ada waktu nggih? Untuk konferensi pers. Siap. Oke.
Bu Tita, monggo. Bu Tita sudah standby belum ya? Oh ya. Halo Pak Pamungkas. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih masih tetap bersama kami. Setelah tadi pembukaan dan peluncuran aplikasi Smart, saat ini adalah untuk konferensi pers. Siang hari ini kita kedatangan atau dihadiri oleh 3 media, dan sepertinya saat ini sudah hadir bersama kita. Sebentar. Selamat siang kepada Bapak PR1 ISI Yogyakarta, Dr. Stefanus Sanggar. Selamat siang kepada Bapak Dekan FSMR. Selamat siang, dan kepada Bapak Pembantu Dekan 1 serta seluruh partisipan jajaran struktural di ISI Yogyakarta. Saat ini sudah bergabung bersama kita ada Suara Merdeka dari Kedaulatan Rakyat dan Cakrawala.id serta dari Tribun. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mulai bertanya jika ada yang tidak ditanyakan, atau mungkin Bapak Dekan tidak menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Kami persilahkan, terima kasih. Ya. Mungkin saya dulu atau Pak Anggar dulu? Saya dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman media dan rekan-rekan yang hadir di sini. Jadi pada hari ini kita memang meluncurkan satu aplikasi untuk mensupport peta proses bisnis kita, yaitu pendidikan. Nah, melalui aplikasi persuratan ini maka kami coba merubah mindset tentang bagaimana kita bekerja, bahwa selama ini kita berbasis pada kertas. Nah, ketergantungan itu mulai kita kurangi. Dan juga momentumnya tepat sekali, seperti yang disampaikan Bapak Purek 1 tadi, bahwa ketika COVID melanda, kami punya kesempatan untuk refokus anggaran,
juga harus mengantisipasi pandemi secara digital, sehingga hadirlah Semar ini. Sedikit cerita, memang Semar ini hadir atau Semar ini merupakan konsepnya itu awal sekali ketika pertama kali saya jadi dekan. Itu WhatsApp pertama saya kepada para pudek untuk membuat aplikasi persuratan, dan alhamdulillah bisa terwujud melalui beberapa proses. Kami menyadari memang ini tidak mudah, artinya butuh pembudayaan yang cukup masif. Artinya Semar ini ketika sudah ada, tidak hanya cukup sekali dua kali pelatihan, tapi pembudayaan itu yang lebih efektif. Nah, sekarang kami sedang melakukan dual system di fakultas. Artinya surat dengan kertas tetap berjalan disposisinya. Kemudian surat secara elektronik, disposisi elektronik sudah mulai kita jalankan. Dan pada awal tahun depan, insya Allah tahun baru, kita akan mulai menjalankan Semar. Juga masih dalam dual system, dan kami perkirakan dalam 2 minggu kita langsung menggunakan single system. Kecuali untuk surat-surat yang tebal. Misalnya RAKKL itu kan tebal itu. Itu kalau di-scan ya kasihan juga adminnya, sehingga kami akan menyesuaikan itu. Nah, berbarengan dengan adanya Semar ini juga kami tentu juga membuka jalur bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa juga bisa merasakan dampak dari Semar ini, yaitu dengan membuat gerbang Semar, yaitu tempat mahasiswa memasukkan surat, kemudian surat itu diolah secara digital, kemudian diproses di Semar, lalu diterbitkan. Jadi ada 2 hal yang kami lakukan dalam Semar ini. Manfaatnya bagi kami Semar ini tentu banyak sekali, sangat efektif dan efisien. Hari ini saya sudah mulai dapat disposisi atau melakukan disposisi melalui handphone, melalui email, karena ketika ada surat masuk maka email saya akan bunyi, ting gitu kan, bunyi, lalu saya disposisi 11.15 biasanya, disposisi 1 juta umat itu, proses dan arsip. Tapi ada juga surat-surat yang penting. Nah, bagi para dosen, Semar ini juga penting. Akun kita sampai dosen. Kemarin yang di Kemendikbud mungkin Sinde itu sampai Kasubag ya, yang sekarang sudah ganti jadi tenaga fungsional. Nah, akun kami sampai dosen dengan harapan arsip-arsip dosen itu tersimpan dengan baik, sehingga ketika akan mengurus CCP, BKD, sudah nggak bongkar-bongkar laci. Jadi aman semuanya, sudah tersimpan di server Semar. Sehingga teman-teman saya yang di media rekam, saya himbau, yang masih asisten ahli, besok udah nggak ada alasan, ini udah ada Semar, arsip-arsip sudah tersimpan dengan baik. Harus langsung naik ke lektor kepala, apalagi yang udah doktor. Begitu. Jadi itu saya sambil bercanda saja, teman-teman media, apa yang bisa kami lakukan. Pertama memang ZI, kemudian juga momentum pandemi ini yang mendorong hadirnya Semar, sehingga kita aman, mahasiswa bisa mengurus administrasi tidak dari kampus, tapi dari handphonenya, dari rumah, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tentu kami butuh waktu juga untuk menyesuaikan diri. Tapi alhamdulillah cepat. Layanan pertama kami ialah pengajuan cuti dan aktif kembali, lancar sekali berjalannya. Dan kami menunggu surat-surat masuk bagi mahasiswa untuk penerbitan SKL atau KP atau rekomendasi beasiswa. Semua sudah kita lakukan dengan bantuan website ISI juga. Seperti itu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan nanti ditanya jawab bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Bu Tita. Terima kasih Pak Irwandi atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak PR1, Pak Anggar. Terima kasih Mbak Tita. Saya kira sudah disampaikan semua oleh Pak Irwandi, jadi saya tidak perlu menambah. Nanti kalau mungkin ada beberapa pertanyaan saja, mungkin saya bisa menambah itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pembantu Rektor 1. Baik, kepada rekan media, apabila teman-teman sudah
siap untuk melakukan tanya jawab. Boleh dipersilahkan kepada Mas Agung dari Suara Merdeka, Mbak Ajeng dari Kedaulatan Rakyat, dan Mas Santoso dari cakrawala.id. Ada di chat dari Mas Agung Suara Merdeka. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Agung dari Suara Merdeka. Apakah kemunculannya ini, Semar ini, karena situasi pandemi dan untuk mempermudah komunikasi sivitas akademika? Mari, Pak Dekan atau bagian kemahasiswaan yang hendak menjawab? Pak Anggar dulu mungkin. Oh, Pak Anggar dulu. Ya, tentu saja seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sebetulnya rencana ini kan sudah dulu direncanakan tapi kan tidak pernah terwujud. Tetapi karena ada pandemi, kemudian ada refocusing anggaran, lalu oleh teman-teman media rekam, refocusing anggaran ini diterima dengan cerdas sehingga digunakan untuk membuat program ini dan juga dengan melihat kebutuhan saat ini yang mendesak juga, kemudian juga kebetulan teman-teman media rekam juga mendapatkan duta dari ISI untuk mewakili zona integritas. Nah, oleh teman-teman media rekam ini diapresiasi, kemudian terwujudlah program ini. Itu Mbak Dita. Terima kasih. Pak Dekan yang akan menyampaikan yang detail saya. Monggo silakan, boleh disambung Pak Dekan. Baik, terima kasih. Jadi kemunculan ini karena pandemi atau mempermudah? Dua-duanya, Pak. Jadi pandemi ini memang memperkuat kami untuk melakukan itu karena sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah bisa dilakukan pada masa pra-pandemi. Tapi masih menjadi alternatif, hanya pilihan kedua gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kita kan tahu biasanya ada teman-teman yang meng-apply beasiswa itu dia diwawancarai dari luar negeri dengan Skype gitu kan. Nah, ketika pandemi itu mulai kita optimalkan sekali. Orang yang sama sekali tidak pernah tahu ada video conference mulai mengenal Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi niatan sudah lama seperti yang disampaikan Pak Purek 1 tadi, tapi pandemi ini benar-benar memicu kita. Juga tren tentang disrupsi, era disrupsi itu sangat mendorong untuk hadirnya aplikasi-aplikasi seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian Mas Agung, apakah sudah cukup terjawab pertanyaannya atau mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau ini partisipan yang lain boleh bertanya ya? Ada ini Pak Yulirawan Dafri, mohon ilmunya dibagikan juga ke fakultas lain. Pak Dekan, bagaimana ini? Siap, kita boleh, yang ya? penting untuk isi jaya gitu ya Mas ya. Insya Allah. Baik. Sambil ngopi-ngopi boleh kan? Ini nih, Bapak ada pertanyaan lagi dari Pak Pandan. Apakah bisa di Android? Oh iya. Ini berarti di iOS aja sebelumnya ya? Jadi Semar ini sekarang masih berbasis web gitu ya. Tapi kita sudah merancang, insya Allah mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, itu sudah terintegrasi dengan Android. Jadi notifikasi Semar, ada surat masuk, itu seperti ada WhatsApp masuk, kling gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah lagi pengguna Semar dalam mengakses surat-surat yang masuk. Doakan, mohon doa, mudah-mudahan aplikasi Android Semar ini bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih pertanyaannya. Berarti nanti bisa diakses dengan lebih mudah ya Pak ya, kalau misalnya itu bisa diakses di Android ya? Ya, nggak ada mungkin alasan kita tambah dengan update status. Oh, bisa ya itu ya? Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oh, masih dilanjutkan oleh ini ya, dilanjutkan oleh Pak Pandan tadi. Bagaimana untuk keamanan surat digital ini untuk penerima? Apakah bisa mengecek keaslian suratnya? Masalah keamanan tentu yang pertama kita pikirkan.
Jadi setiap surat yang dihasilkan oleh Semar akan menggenerate QR code yang dapat dipindai, dapat di-scan dengan aplikasi HP dan memunculkan link. Nah, link itu ketika diklik akan menunjukkan satu alamat yang menunjukkan keterangan surat ini. Nah, kalau surat itu asli maka itu akan muncul. Kalau surat itu abal-abal atau palsu, maka tidak akan muncul. Jadi faktor keamanan pertama itu yang kita lakukan melalui QR code. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini kalau dapat undangan kertas kemarin bisa coba di-scan di di undangannya, maka akan muncul itu. Kemudian keamanan lain adalah bahwa surat yang belum tertandatangani ketika ditampilkan di layar monitor, dia akan ada watermark-nya. Watermark. Jadi pengaman supaya kita tidak tahu kalau ada yang tidak sengaja men-screen capture atau terfoto, maka surat itu kalau keluar, memang bila belum ditandatangani, dia akan tidak bisa di-print, tidak bisa di-download, seperti itu. Jadi keamanan menjadi hal utama yang kita kita pertimbangkan, juga kesesuaian dengan Permendikbud tentang tata naskah surat dinas. Nah, kemudian menyambung yang dari Mas Dafri tadi, bila ingin belajar, kami bukan guru tapi kami siap berbagi bila teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang Semar ini. Toh kita satu halaman begitu ya. Insya Allah siap membantu, siap memberi info supaya mudah-mudahan aplikasi ini bisa terintegrasi seisi. Amin, mudah-mudahan. Namun keputusannya kan bukan di saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, Bapak, ini masih ada pertanyaan lagi dari Dr. Mike. Adakah pembanding model Semar ini di universitas lain? Iya. Oke, terima kasih. Di universitas lain, jadi ceritanya begini. Sebelum Semar ini kita buat, gitu ya, kita tuh berencana membeli jadi, gitu kan? Membeli jadi, kita lihat harganya sekian, kok kemudian fasilitas untuk melakukan kustomisasi kok kurang. Sehingga kami tidak mau ketika sudah membeli, lalu kita ingin melakukan penyempurnaan, itu terkunci. Nah, akhirnya kami putuskan membuat dengan rekanan yang di depan kami sudah berjanji, kita berkomitmen bahwa Semar ini akan dikembangkan. Mulainya mungkin dari surat menyurat, kemudian nanti akunnya bisa sampai mahasiswa, bisa sampai penjadwalan barang, penjadwalan ruang, sampai peminjaman alat, dan lain sebagainya. Sehingga pengembangan tetap bisa dilakukan melalui Semar. Seperti itu. Nah, jadi model yang kami lihat itu adalah model-model surat-surat elektronik yang sudah banyak dijual, dan itu biasanya dibeli oleh Pemda-Pemda atau instansi-instansi pemerintah, atau kampus-kampus. Nah, seperti itu. Cuma yang gerbang Semar itu kami sebenarnya juga melihat dari UGM. Saya barusan memberi rekomendasi mahasiswa pasca sarjana melalui email dengan mengisi hampir mirip dengan gerbang Semar itu. Sehingga ya kita bisa sedikit agak GR, udah agak mirip-mirip UGM gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk responsnya. Ya, jadi memang ternyata sudah ada pembandingnya dari universitas lain ya. Dan ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Cahyono Priyanto. Seberapa fleksibel sistem ini untuk bisa diterapkan di institusi lain yang memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik? Sayangnya tidak disebutkan di sini kebutuhan spesifik seperti apa. Lalu apakah harus melakukan banyak penyesuaian? Jadi seberapa fleksibel ini sistemnya Pak Dekan? Kayak ujian terbuka ini saya. Ya nggak apa-apa sekalian Pak. Lagi gitu ya. Ya, Pak Prayanto, terima kasih pertanyaannya. Kalau bahasa religi... Maaf Pak Dekan, bukan Pak Prayanto, Pak Cahyono Priyanto. Oh, Pak Cahyono. Sorry, salah baca. Jadi fleksibilitasnya itu sudah kami siapkan. Artinya tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa ke depan ini akan dikembangkan. Bila memang sistem ini secara kelembagaan diisi pun akan diadopsi. Itu sudah kita siapkan untuk berkembang. Nah,
Untuk institusi lain, saya kira bila itu satker atau satuan kerja, apalagi di bawah Kemendikbud seperti kita, itu kan naskah dinasnya, tata naskah dinasnya sama. Sehingga disposisi 1 itu apa, 11 itu apa, 15 itu apa, itu sangat mungkin sekali. Sehingga penyesuaiannya pun mungkin hanya berupa penyesuaian minor. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau kita secara kelembagaan hampir sama-sama lembaga pendidikan, apalagi di bawah Kemendikbud, dengan tata naskah dinas yang sama, saya kira bisa penyesuaiannya tidak banyak. Nah, kalau butuh kontaknya, enggak, ini bercanda. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, jika ada yang tidak ditanyakan, boleh loh sekalian raise hand, begitu supaya lebih interaktif, jadi tidak sambil mengetik. Ini sebetulnya Pak Mika mau lisan langsung, supaya tidak tertulis saja di sini. Ini cukup menarik ini dari Pak Mika. Bapak Ibu bisa melihat di chat box-nya. Pak Irwandi, nanti saya beri gelar saya dokter ucapkan selamat dan apresiasi untuk Pak Irwandi, karena program semacam ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman bukan hanya di ISI, tapi juga semua yang terkait dengan seni. Saya melihat bahwa ada peluang yang lebih jauh daripada sekedar urusan administrasi, tetapi juga terkait dengan program-program sosialisasi karya. Artinya kan di sini kan mungkin jaringan ataupun pekerjaan yang dikerjakan di Semar ini lebih pada urusan internal antara administratif, dosen, dan mahasiswa aja. Jadi saya kira mungkin nanti akan lebih menarik dan lebih syahdu kalau misalnya ini juga sampai masuk ke wilayah artistik yang perlu disosialisasikan ke publik. Itu komentar saya. Saya hanya ingin bertanya apakah kemudian pihak kampus, dalam hal ini mungkin Pak Hanggar bisa menjawab, upaya apa yang memungkinkan untuk bisa menjaring bukan hanya satu fakultas. Saya kira ada 3 fakultas yang mungkin harus segera, 3 fakultas dan sekolah dan pasca sarjana yang harus segera diberdayakan agar bisa dilaksanakan. Itu aja pertanyaan saya ke Pak Hanggar. Biar Pak Irwandi nggak jawab terus. Monggo langsung saja Pak Hanggar. Terima kasih Pak Mika. Mohon diulangi, Mas. Oh, baik. Bagaimana upaya institut sendiri melihat upaya ini yang sudah sangat baik dilaksanakan oleh media rekam, sehingga kita semua bisa langsung match gitu antara media rekam dengan fakultas-fakultas yang lain. Karena kalau ini sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan langsung ke 3 fakultas? Bagaimana tindak lanjut di tahun-tahun ke depan, Pak Hanggar? Di-mute, Pak Hanggar. Jangan di-mute. Terima kasih. Jadi, tentu saja pasti kita akan menggunakan program mengembangkan ini, ataupun yang jelas kalau namanya harus diganti. Karena itu ada marnya, itu adalah media rekam itu. Nah, ini Mas Irwandi itu juga memberi nama kok juga memberi nama Semar yang akhirnya media rekam. Nah, kalau ini mau dikembangkan untuk tingkat institut, mau tidak mau kan namanya harus diganti. Tapi intinya tadi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kami sangat mengapresiasi, dan ketika melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, dan juga apa yang disampaikan di bagian akhir tadi, ini sangat terintegrasi, dan memang ini perlu kita di tingkat seluruh fakultas, saya kira akan kita dorong untuk menggunakan program itu. Dan ini nanti kami akan menyampaikan ke bidang 2, karena sebetulnya ini adalah bagian dari bidang 2. Nanti kami sampaikan ke bidang 2 untuk bagaimana
tindak lanjut dari program ini. Nanti kami akan berdiskusi dengan program 2, bidang 2 untuk menindaklanjuti program yang sudah diinisiasi oleh teman-teman media rekam. Begitu Mas Mika. Ya, terima kasih Pak Anggar. Semoga tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Oke, pasti Mas. Amin. Pasti. Terima kasih Pak Mika, terima kasih Pak Anggar. Dan juga tadi, saya tadi nambahin nanti juga minimal itu nanti juga akan ada tambahan ini untuk rekognisi pembelajaran lampau, itu nanti di bagian program itu nanti perlu juga Mas Pak Dekan, karena nanti kan juga mahasiswa itu nanti juga ketika sudah dilaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus dilaksanakan di tahun 2021, itu nanti setiap mahasiswa juga punya kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada dekan terkait dengan rekognisi. Jadi apa yang dia lakukan itu nanti bisa dikonversi dengan 1, bisa juga dikonversi dengan nilai, 2, bisa dikonversi juga dengan jam pertemuan. Misalnya ketika dia mengikuti pelatihan dengan jam tertentu, itu nanti bisa dikonversikan dengan tidak mengikuti beberapa jam perkuliahan di mata kuliah tertentu. Dan ini nanti yang bertanggung jawab adalah satu tim itu yang diketuai oleh pembantu dekan 1 ataupun pembantu dekan 3. Dan tentu saja ini nanti juga sistem yang dikembangkan di media rekam, Semar ini tentu saja sangat membantu. Begitu Pak Dekan dan juga Mas Mika, terima kasih. Baik, izin menambahkan Bu Tita. Ya, jadi terima kasih Pak Anggar atas feedback-nya. Jadi makin semangat kita dan sangat bahagia sekali saya bila teman-teman dari fakultas lain merasa juga ini penting ya, sehingga ini mungkin bisa dikembangkan untuk isi, walaupun nanti prosesnya monggo. Kalau soal nama nanti bisa menyesuaikan, tapi secara framework sistem kerja insya Allah ini sudah match dengan kita sebagai satker, sehingga yang sudah terbiasa dengan disposisi kertas sangat-sangat mirip. Jadi form-form yang kita buat di Semar itu adalah form-form yang ada di surat kendali itu. Jadi insya Allah bisa. Kemudian untuk penambahan fitur sangat bisa sekali. Selama diketahui peta proses bisnisnya, itu akan diubah menjadi aplikasi sangat memungkinkan. Ya mudah-mudahan Semar ini bisa menjadi momentum dan satu momen historis bagi kita semua diisi bagaimana sistem pesuratan ini bisa, atau mindset digital dalam bekerja itu bisa berjalan, yang menghasilkan kecepatan, keakurasian, lalu ketransparansi dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Apakah masih ada tanggapan lainnya? Pak Wijono kayaknya itu. Pak Agustiawan ya? Sebentar, apakah ada yang raise hand? Sepertinya belum ada di sini. Mbak Ajeng mungkin atau Mas Santoso, ada yang tidak ditanyakan atau menanggapi? Di chat ada Agustiawan ya, seperti. Dia dari Mas Agustiawan, Mas Agustiawan Perpustakaan. Selamat kepada FSMR atas peluncuran Semar. Pertanyaannya Mas Agus adalah apakah ada batas ukuran surat? Lalu berapakah size-nya, berapa megabyte? Karena kadang-kadang ada surat dengan lampiran yang berlembar-lembar atau beberapa file sekaligus. Monggo Pak Dekan. Ya. Kalau untuk ukuran bisa disetel, diatur. Batasannya adalah batasan hostingnya yang di internet. Nah, kalau untuk Semar ini kita setel, kita set di 2 mega PDF gitu ya. Tapi itu bisa diubah, tergantung kebutuhan. Dan kami sedang terus mengevaluasi, karena kadang-kadang surat itu kan ada yang 2 lembar, ada yang 10 lembar, ada yang berupa jilitan, buku gitu ya.
Misalnya DIPA atau apa itu kan tebel-tebel itu. Nah, itu juga kita akan atur SOP-nya. Mungkin datanya tetap terrekord di Semar, tapi fisiknya tetap berjalan. Atau memang kita apa namanya ya? Kita siapkan fitur untuk pengunggahan file yang lebih besar. Itu sangat bisa dilakukan. Apalagi itu kan aplikasi buatan sendiri, sehingga bisa dilakukan. Kemarin kita surat yang kita unggah itu biasanya JPEG atau PDF. Nah, tadi pagi sudah kita ubah, surat dalam bentuk MS Word bisa kita unggah. Sehingga itulah untungnya kita membuat aplikasi sendiri ketimbang membeli. Karena membeli itu hanya dibatasi revisi 2 kali. Sementara kalau bikin ini, apalagi kita berhubungan cukup baik dengan rekanan, perubahan macam-macam itu bisa lebih banyak. Kemarin waktu mau pelatihan, sang programmer itu di kampus agak terlambat sedikit, dia duduk di kursi, buka laptop gitu, dia ternyata mengubah skrip untuk menambahkan fitur dosen bisa memasukkan tanda tangan. Jadi, alhamdulillah kita bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irwandi. Ini ada komentar dari Pak Warno Wisetrotomo. Provisiat kepada Pak Dekan dan juga teman-teman FSMR atas terobosan Semarnya yang cepat dan produktif. Semoga FSMR segera menjadi tuan rumah untuk Lokakarya Teknologi Semar. Siap ya Pak Dekan ya untuk menjadi tuan rumah Lokakarya. Terima kasih Pak Warno. Namanya ya. Pak Dekan tidak percuma nama depannya IR ya, insinyur begitu. Oh, bukan ya. Ini usahanya teman-teman semua. Kita kolektif satu fakultas turut mendukung adanya Semar dan Gerbang Semar. Saya ngompori aja. Tentang tanda tangan tadi Pak Dekan, apakah itu kemudian akan bisa dipalsukan atau kemudian ya karena mungkin sistem keamanannya belum maksimal, kemudian ketika ada berkas yang harus ditandatangani kemudian itu bisa ditandatangankan oleh orang lain begitu. Mungkin nggak itu terjadi? Ya, ini masukan, tapi kami di Semar juga punya opsi bagi yang masih ingin menandatangani dan menstempel secara basah. Itu sangat bisa. Terutama untuk surat-surat yang penting, yang tingkat urgensinya tinggi begitu ya. Tapi kalau untuk surat-surat tugas ngajar, surat pembimbing TA, capek dekan tanda tangan banyak itu. Jadi kita pakai aplikasi saja. Atau insya Allah itu sudah diverifikasi dulu oleh tenaga administratif. Sudah itu. Ada suara bocor ini. Ya, terima kasih. Jadi bisa diatur tetap dengan tanda tangan basah dan stempel basah. Tergantung selera dan mood pada saat itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, ini tadi ada sedikit kendala. Ya, ada sedikit kebocoran audio, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini ada komentar dari Mas Heri Abi soal tanda tangan, apakah sudah terdaftar di Lembaga Sandi Negara sebagai lembaga pemegang otoritas tanda tangan elektronik. Bagaimana tanggapannya, Pak? Nah, ini yang akan kita lakukan. Wah, itu jawaban ngeles itu. Berarti belum, tapi akan kita lakukan. Belum. Hampir. Hampir kita lakukan. Ya, kami masih mencari informasi itu, dan bila Mas Heri Abi ada, kami akan sangat terbuka Mas untuk mendaftarkan itu supaya benar-benar apa yang dihasilkan dari Semar ini legal, formal, jadi bisa diakui oleh lembaga lain. Kalau internal jelas sudah gitu ya. Nah, untuk lembaga lain kita masih membuka opsi tanda tangan basah. Tapi bila kita menemukan satu lembaga yang bisa memverifikasi sandi, wah itu akan sangat senang kita. Terima kasih Mas Heri Abi, pertanyaannya sangat menginspirasi. Besok saya main ke situ ya Mas. Iya, mulai. Ya, terima kasih untuk Mas Heri Abi. Terima kasih juga Pak Dekan. Adakah pertanyaan lain atau mungkin tanggapan yang lain? Pak Marno, Pak, ya? Marno, atau ada yang mau raise hand? Pak Marno tadi kelihatan di kamera. Sebentar, ini tulisannya isi Jogja, tetapi mohon maaf saya tidak bisa membaca namanya di sini siapa. Monggo silahkan unmute langsung.
Unmute dulu Pak Marno, belum masih mute. Oh, Pak Marno, monggo Pak Marno di-unmute dulu. Oke, suara saya terdengar? Terdengar aman dan jelas. Ya, yang pertama kali saya ucapkan selamat pada teman-teman media rekam yang telah mengawali terobosan ya, meskipun itu ya tidak bisa dipungkiri karena dapat tugas CI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan membangun aplikasi, kita itu sebenarnya sudah banyak sekali aplikasi ya. Nah, pertanyaan saya, kita kan punya SINDE yang dari kementerian. Nah, apakah Semar ini nanti bisa dicentelkan lah ya, dicantolkan ke SINDE ini match atau tanda? Artinya kalau itu bisa nyantol, itu akan lebih bagus. Dan isi pun mungkin seperti tadi disampaikan oleh Pak PR1 bahwa ini akan dikembangkan untuk isi, ini akan lebih bagus lagi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin semacam apa ya, harapan ya. Namanya sarpras itu kan alat bantu. Artinya alat bantu orang yang bekerja. Nah, kalau mindset orangnya itu tidak match dengan aplikasi yang dibangun, ya sama saja. Itu mungkin Pak Dekan yang ingin menggugah khususnya media rekam dalam rangka ditetapkan sebagai zona integritas rencana ya, karena belum ada asesmen. Ini tantangan. Jangan sampai kita nanti tidak masuk dalam zona integritas yang ditetapkan oleh Pak RP. Itu harapan kami dari ISI Jogja, terutama kami juga sebagai warga media rekam, meskipun saya di ISI, saya sekali lagi ikut bangga. Terima kasih Pak Dekan, selamat. Terima kasih Pak Marno. Langsung boleh Bu? Boleh, silakan. Ya, jadi waktu ada sosialisasi tentang SINDE beberapa minggu yang lalu, ini saya tanyakan. Waktu itu narasumbernya ibu-ibu sebetulnya, atau bapak-bapak ya. Ibu, ini bagaimana kalau sebuah kampus sudah memiliki sistem? Nah, jawabannya ialah akan difasilitasi. Jadi mungkin agak sedikit teknis, tapi akan dibuatkan semacam jembatan untuk mengintegrasikan aplikasi yang sudah dibuat oleh kampus dengan SINDE. Karena kita tahu mungkin kampus-kampus lain selain ISI, mereka sudah punya sistem persuratan jauh hari sebelum ada SINDE. UGM misalnya, UGM saya yakin sudah punya sistem persuratan jauh sebelum SINDE, begitu kan? Sehingga mudah-mudahan itu jawaban itu bisa kita pegang sehingga kedepannya ada koneksi antara aplikasi yang dibuat oleh kampus dengan SINDE. Nah, perbedaannya sedikit cakupannya. Kalau Semar ini bisa sampai dosen, sementara SINDE itu sampai Kaprodi. Sampai Kasubag dan Kaprodi. Nah, dan SINDE perlu dirubah karena sekarang sudah tidak ada Kasubag. Enggak, bercanda ini. Bercanda. Nah, kemudian terima kasih Pak Marno telah diingatkan tentang mindset. Jadi, Semar ini hanya salah satu dari upaya pembangunan ZI. ZI itu ada 6 pengungkit. Ya, salah satunya e-office. Nah, perubahan mindset itu banyak. Misalnya dengan membuat peta proses bisnis, SOP, kemudian bagaimana mengubah mindset orang-orangnya. Kami pun mengalami kendala, tapi semua lembaga mengalami itu dalam membangun zona integritas. Kalau di kami misalnya kendalanya pertama jelas, anggaran belum ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa kami mendapatkan anggaran, mudah-mudahan. Tolong cariin Pak Marno. Kemudian kesadaran mindset dari teman-teman itu belum sama, persepsi tentang ZI. Bilang sama Pak PR1. Jadi mindset itu belum merata di antara para tendik dan dosen sekalipun tentang pentingnya ZI. Sehingga itu menjadi tantangan dan akan mulai kita lakukan di awal tahun ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa meraih wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena apa?
ada 2 isi lain yang sedang membangun. Wah, ini bahaya. Kalau sampai kita nggak jadi, ya itu sangat memprihatinkan. Doanya ya Pak Marno, mudah-mudahan bisa terwujud untuk ZI ini. Sekarang ini kan masih pencanangan. Nah, hasilnya nanti menunggu asesmen oleh Kemenpan RB. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marno. Bagaimana? Apakah masih akan ditanggapi atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Yang kami menanggapi semangat oke ya, tapi harus bisa menggerakkan seluruh yang ada di media rekam yang paling penting. Semangat pokoknya, sip. Ya, terima kasih Pak Marno untuk dukungannya. Baik, berarti seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, sambil sedikit menggibah ya, bahwa ada 2 isi lain yang sedang mengupayakannya. Baiklah, semoga isi Yogyakarta, nih Pak Anggar nggih, bersatu padu bisa ya berjalan bersama beriringan begitu. Jadi tidak ada satu yang lebih dan satu yang kurang demikian. Baik, kita masih ada waktu 10 menit. Apakah masih ada yang ingin menanyakan atau mungkin ada yang mau berkolaborasi segera? Mungkin kalau di media rekam sudah ada Semar, besok mungkin di fakultas lain bisa saja menjadi Semar Mendem dan sebagainya begitu ya, dengan tambahan nama akronim begitu. Silakan, mari. Baik, tidak ada yang raise hand juga. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dan tanggapan, sepertinya cukup sekian dulu. Bagaimana Pak Dekan, ada yang tidak ditambahkan dahulu sebelum kita akhiri acara siang hari ini? Ya, intinya saya berterima kasih kepada semua yang hadir, jajaran pimpinan ISI, Pak Rektor, Pak Hanggar. Kelihatannya ada Pak Age juga di sini. Salam Pak Age, izin menyapa. Kemudian pada para teman-teman satu ISI dari teman-teman FSP, FSR, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk menyaksikan Semar. Mudah-mudahan semangat ini bisa tertransfer bagi kita semua warga ISI Yogyakarta yang kita cintai. Intinya begitu, selamat tahun baru dan jangan lupa tanggal 4 baru gajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tanggal 1 Masa tanggal 4, tanggal 1 ya? Tanggal 1 gajian diambilnya tanggal 4. Pak Dedi mau menambahkan? Boten, terima kasih. Pokoknya selamat, akhirnya bisa selesai. Ya. Berkat Pak Baik Hedial Bapak Rusli Ibu ini mesti. semua hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk menyaksikan peluncuran aplikasi Semar dari FSMR. Mohon doa restunya, semoga aplikasi ini tetap berjalan dengan baik dan lancar dan semakin baik lagi dan bisa nanti saling berintegrasi dengan fakultas-fakultas yang lain juga. Kiranya apa yang kita dapatkan siang hari ini bisa menambahkan wawasan kita juga. Sekali lagi selamat Pak Dekan ya, sudah akhirnya meluncurkan aplikasi ini di penghujung tahun. Kiranya ini menjadi akhir tahun yang manis dan semoga nanti tidak harus menunggu tanggal 4, tetapi tanggal 1 sudah bisa disegerakan ya. Yaitu menunggu dari sananya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk apresiasi Bapak Ibu semua yang rencananya konferensi pers ini sebetulnya terbatas, namun Bapak Ibu bersedia untuk tetap hadir hingga selesainya acara konferensi pers yang hari ini. Sekali lagi saya selaku moderator Adi Arsita dari FSMR mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses Matur izin live. Terima kasih. Sukses, lancar, alhamdulillah. Amin, siap. Pak Dekan jos pokoknya. Sukses Pak Ir. Nggih, matur nuwun. Selamat ya, sukses Pak Irwandi Semarnya. Selamat sih Irwandi. Selamat Pak Ir. Wis. Tuh. Wah, sukses Pak Arifku.